Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Lestari Rusminita dengan NIM 196502 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan review materi mengenai UML pertemuan 8 mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung saja, apa itu UML? UML adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Pemodelan atau modeling sesungguhnya digunakan untuk penyederhanaan permasalahan-permasalahan yang kompleks sedemikian rupa sehingga lebih mudah dipelajari dan dipahami. UML mendefinisikan diagram-diagram berikut ini: use case diagram, kelas diagram, behavior diagram, static card diagram, activity diagram, interaction diagram, sequence diagram, collaboration diagram, komponen diagram, dan development diagram. Langsung saja di sini use case diagram. Diagram use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Diagram use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Lambang use case. Di sini terdapat simbol, nama, dan keterangan. Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut ini. Kemudian di sini terdapat juga simbol use case dan deskripsi. Teman-teman bisa lihat seperti gambar berikut ini. Kemudian kelas diagram. Kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Kelas menggambarkan keadaan, atribut, dan properti suatu sistem, sekaligus menawarkan layanan untuk memanipulasi keadaan tersebut atau metode dan fungsi. Kemudian kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas, predicate, dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti pewarisan, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok, yaitu nama, atribut, dan metode. Kemudian atribut dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Sifat tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Kemudian public dapat dipanggil oleh siapa saja. Kemudian static card diagram. Static card diagram menggambarkan transisi dan perubahan keadaan dari suatu state ke state lainnya, suatu objek pada sistem sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Pada umumnya, static card diagram menggambarkan kelas tertentu. Satu kelas dapat memiliki lebih dari satu static card diagram. Kemudian activity diagram. Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga dapat menggambarkan proses paralel yang mudah terjadi pada beberapa eksekusi. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram biasa digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Diawali dari apa yang men-trigger aktivitas tersebut dan proses dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Kemudian collaboration diagram. Collaboration diagram juga menggambarkan interaksi antar objek seperti sequence diagram, tetapi lebih menekankan pada peran masing-masing objek dan bukan pada waktu penyampaian message. Setiap message memiliki sequence number, di mana message dari level tertinggi memiliki nomor 1, message dari level yang sama memiliki prefix yang sama. Kemudian development diagram. Development atau physical diagram menggambarkan detail bagaimana komponen dideploy dalam infrastruktur sistem, di mana komponen akan terletak pada mesin server atau piranti keras apa, dan bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan lain-lain yang bersifat fisikal.
Sebuah node adalah server, workstation, atau piranti keras lain yang digunakan untuk mendeploy komponen dalam lingkungan. Sebenarnya, hubungan antar node misalnya TCP atau IP dan requirement dapat juga didefinisikan dalam diagram ini. Kemudian di sini terdapat tugas menjelaskan tentang use case dari aplikasi. Di sini saya membuat use case pada aplikasi OVO. Seperti teman-teman bisa lihat di sini terdapat user di mana eh, orang yang dapat mengakses atau menggunakan aplikasi OVO dengan login terlebih dahulu pada aplikasi. Kemudian di sini terdapat register, di mana register ini berfungsi untuk orang yang belum mengakses pada aplikasi OVO. Kemudian di sini terdapat login, di mana user harus login terlebih dahulu untuk mengakses aplikasi OVO. Kemudian di sini terdapat top up, di mana untuk mengisi ulang saldo pada aplikasi OVO. Kemudian di sini terdapat transfer, di mana berfungsi untuk mengirim data kepada pengguna lain. Kemudian di sini terdapat payment, di mana untuk melakukan pembayaran pada aplikasi OVO. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.